Roda selalu berputar, kadang di atas dan tak jarang ada di bawah. Dan hal yang sama terjadi pada pemain sepak bola. Sempat begitu dipuja hingga ke angkasa, tapi dalam waktu tak lama menukik ke bawah dan menghilang. Ya, tak selamanya para pemain yang pernah berseragam timnas Indonesia mengalami nasib indah. Nyatanya, beberapa pemain yang pernah berseragam timnas Indonesia ini harus mengalami karir yang pasang surut setelah tak lagi memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain langganan timnas Indonesia ini harus rela tak lagi bermain memperkuat klub-klub kasta tertinggi. Ya, 6 pemain bola ini sempat begitu dipuja-puja di Indonesia, kini mengejutkan nasib mereka. 1. Kurnia Meiga. Kurnia Meiga memang berstatus sebagai kiper cadangan di Piala AFF 2010. Ia berstatus kiper ketiga di bawah Marcus Horizon dan Ferry Rotinsulu. Namun, di tahun tersebut, Kurnia Meiga baru saja membawa Arema juara Liga Indonesia 2009-2010. Kiper asal Jakarta ini merupakan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia. Terbukti, ia tercatat sebagai kiper andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2014 dan 2016. Sayangnya, pada 2017, Kurnia Meiga mengalami penyakit misterius pada matanya sehingga menyebabkannya pensiun dini dari sepak bola atau di usia yang baru 27 tahun. 2. Okto Maniani. Okto Maniani bersama Muhammad Ridwan merupakan winger andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Tusukan dan umpan-umpan silang Okto Maniani begitu berbahaya. Salah satunya membuahkan assist atas gol Irfan Bahdim tatkala timnas Indonesia menang 5-1 atas Malaysia di fase grup. Setelah meninggalkan Sriwijaya FC pada 2011, Okto tak lagi dipercaya membela klub besar Liga Indonesia. Ditengarai, aksi indisipliner di luar lapangan menjadi penyebabnya. Menurut laman Transfer Market, Okto yang kini berusia 31 tahun berstatus tanpa klub. Klub terakhir yang dibela adalah Persiba Balikpapan di Liga 2 2021. 3. Yongki Aribowo. Yongki Aribowo berstatus wonderkid di Piala AFF 2010. Meski saat itu hanya menjadi pelapis Christian Gonzalez dan Bambang Pamungkas, Yongki Aribowo diprediksi bakal menjadi penyerang andalan timnas Indonesia di masa depan. Namun, prediksi di atas salah besar. Jangankan membela timnas Indonesia, menjadi andalan klub Liga 1 pun Yongki Aribowo kesulitan. Saat ini, Yongki Aribowo berstatus sebagai penyerang klub Liga 2 Persiba Balikpapan. 4. Muhammad Nasuha. Muhammad Nasuha merupakan fullback kiri andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Bahkan, ia mencetak 1 gol saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Malaysia di leg 2 final Piala AFF 2010. Gelar Piala AFF 2010, Muhammad Nasuha gabung bersama Persija Jakarta. Selang semusim, ia hengkang ke Persib Bandung. Bersama Persib Bandung inilah ia mengalami cedera parah, yakni robek meniskus atau bantalan sendi pada lutut. Sempat absen dari sepak bola sekira 2 tahun, Muhammad Nasuha gabung di Cilegon United pada 2014. Bersama klub yang kini telah mengubah nama menjadi Rans Cilegon FC itu, Muhammad Nasuha didiagnosis mengalami cedera ACL. Hingga akhirnya, Muhammad Nasuha pensiun pada 2015 atau di usia 30 tahun. Karir Nasuha sebagai pemain memang berakhir miris. Namun, saat ini Nasuha mulai bangkit dan menjadi asisten Rahmat Darmawan di Rans Cilegon FC, klub yang dimiliki Raffi Ahmad. 5. Saktiawan Sinaga. Mantan pemain timnas Indonesia di tahun 2000-an, Saktiawan Sinaga merupakan salah satu bomber yang kerap dipercaya untuk memperkuat skuad Garuda. Kepiawaiannya membobol gawang lawan membuat namanya kerap dipercaya menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 36 tahun itu pernah memperkuat beberapa klub besar di Indonesia.
Sebut saja PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, Persik Kediri, Semen Padang, Mitra Kukar, dan lain-lain. Saat ini, Saktiawan Sinaga harus mengalami nasib tragis dengan terdampar memperkuat klub Liga 3, yakni KS Tiga Naga. 6. Irfan Bahdim. Siapa yang tak kenal sosok dan nama Irfan Bahdim? Di tahun 2010 silam, nama itu begitu dielu-elukan. Ya, Irfan Bahdim pernah dikenal sebagai pemain yang berhasil mengundang perhatian kaum hawa. Saat dirinya tampil di atas lapangan, para perempuan mulai dari penggemar sepak bola hingga masyarakat biasa pun bisa histeris melihat penampilannya. Wajar saja, ia memang begitu mempesona pada saat itu. Jago di lapangan dan parasnya yang rupawan sangat menyita perhatian. Dan narasi itu adalah sepenggal kisah kenangan Irfan Bahdim waktu muda. Momennya terjadi di Piala AFF 2010 saat ia berseragam Timnas Indonesia. Usianya masih 22 tahun saat itu. Lahir di Amsterdam, Belanda, tapi ia memilih kewarganegaraan Indonesia mengikuti jejak ayahnya Noval Bahdim. Kini, setelah 10 tahun berselang, pesona Bahdim sebagai pesepak bola mulai pudar. Ia tidak lagi digilai oleh banyak perempuan. Karirnya bisa dibilang mandek jika tak mau dianggap menurun. Ia bukan lagi penyerang papan atas Indonesia. Ya memang, di musim 2013, Bahdim memutuskan bermain di Liga Thailand, tepatnya dengan klub Chonburi. Pada musim 2015-2016, Irfan juga memutuskan bermain di klub Divisi 2 J-League Liga Jepang, Consadole Sapporo. Hingga akhirnya, Irfan memutuskan kembali ke Indonesia dan lama bergabung dengan Bali United 2017 hingga 2020. Dan pada musim 2020 dan 2021, dia pindah bergabung dengan PSS Sleman. Kini, Irfan Bahdim resmi bergabung dengan Persis Solo di Liga 2 2021. Dia siap berjuang dengan Eki Taufik dan kawan-kawan di putaran kedua Liga 2 2021. Dengan harapan bisa terus melangkah ke babak selanjutnya. Hingga puncaknya, target promosi ke Liga 1 bisa benar-benar tercapai musim ini. Oke guys, itulah rangkuman 6 nasib pesepak bola nasional. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.